Iya, mohon izin Bu, saya mulai. Ya, silakan, Pak. Pada Pak Asmur, mohon izin Pak untuk dapat meninggalkan ruang ujian. Ya, cuma fotonya itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Haja Irmawati SOS MSI selaku penguji, yang saya hormati Pak Said SH MH selaku coach, dan juga yang saya hormati rekan-rekan panitia penyelenggara Kabupaten Donggala, Pak Mukmin, dan kepada Pak Mentor Pak Ikhlas, ucapkan selamat datang Pak, selamat bergabung, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul dalam seminar aktualisasi oleh Ibu Niputu Wiwik Winarti SPD. Untuk itu selanjutnya akan kami serahkan kepada Pak Said yang akan bertindak sebagai moderator. Kepada Pak Said, waktu dan kesempatan kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Saudara Anca atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu Wiwi, saya silahkan untuk membacakan aktualisasinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah memperkenalkan diri, sampaikan apa yang penting bagi kami. Disilahkan waktunya Bu Wiwi. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Penguji Haja Irmawati SOS MSI, kemudian yang terhormat Bapak Said Gibran selaku coach dan mentor pada kegiatan ini, serta Bapak Ikhlas SAG sebagai mentor dan Kepala SDN 12 Banawa yang berkesempatan hadir pada kegiatan seminar ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Winarti, unit kerja saya di SDN 12 Banawa. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kegiatan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan minat baca siswa kelas 2 melalui pojok baca di SDN 12 Banawa. Adapun kegiatannya, saya share screen dulu Bu, Pak. Kegiatan-kegiatan yang terlaksana pada aktualisasi. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor sebagai Kepala SDN 12 Banawa dan berkoordinasi dengan teman sejawat. Kegiatan 2. Melaksanakan pretest. Kegiatan 3. Membuat pojok baca di dalam kelas. Kegiatan 4. Menit literasi. Kegiatan 5. Pelaporan hasil kegiatan. Kegiatan 1, konsultasi dengan mentor sebagai Kepala SDN 12 Banawa dan berkoordinasi dengan teman sejawat. Terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat rencana dan menyiapkan bahan pertemuan dengan mentor. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan pertemuan dengan mentor. Dan yang ketiga, yaitu meminta bantuan teman sejawat. Kegiatan ini berkaitan dengan agenda 3, yaitu Wall of Government, Manajemen PNS, dan Pelayanan Publik. Kegiatan inti pada aktualisasi ini terdapat pada kegiatan 3. Kegiatan 3, yaitu membuat pojok baca di dalam kelas. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama yaitu menyiapkan bahan pojok baca. Kegiatan 3 berkaitan dengan manajemen PNS dan pelayanan publik.
Pada tahap kegiatan pertama, yaitu menyediakan bahan untuk pojok baca, outputnya adalah tersedianya bahan yang diperlukan untuk bahan pojok baca. Kemudian keterkaitan nilai-nilai profesi PNS agenda 2 ada akuntabilitas tanggung jawab, jujur dan kejelasan target. Nasionalismenya ada ketuhanan, etika publiknya terbuka dan transparansi. Kemudian komitmen mutunya ada inovatif, efektif dan efisien. Terus anti korupsinya ada mandiri dan kerja keras. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta penguatan terhadap nilai organisasi yaitu sopan santun, tanggung jawab, dan kerjasama. Tahap kegiatan yang kedua yaitu memberi hiasan pada pojok baca. Outputnya terdapat hiasan pada pojok baca. Keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS-nya, yang pertama akuntabilitas, ada tanggung jawab dan jujur, nasionalisme, ada ketuhanan dan keadilan sosial, etika publik, tulus dan transparansi, komitmen mutu, inovatif, efektif dan efisien, kemudian anti korupsi, ada mandiri dan kerja keras. Tahap kegiatan yang ketiga, membuat tata tertib pada pojok baca. Outputnya, siswa disiplin dan mematuhi tata tertib yang terdapat pada pojok baca. Keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS-nya, akuntabilitas, tanggung jawab dan partisipatif, nasionalisme, kerakyatan dan keadilan sosial, etika. Langsung aja Wi, langsung ke yang inti Wi, sudah dibaca. Iya Pak, ini kegiatan intinya Pak, yang ketiga, membuat pojok baca. Nilai sudah ada, jadi tolong yang inti dalam output itu yang dibacakan. Keterkaitan nilai kan kami baca juga Wi. Iya Pak, siap Pak. Kemudian tahapan selanjutnya ada membuat, maaf Bu, maaf. Tahapan selanjutnya yaitu menyiapkan slogan membaca yang akan diwarnai, adapun outputnya yaitu tersedia slogan yang akan diwarnai. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu mewarnai slogan bersama siswa, outputnya yaitu siswa antusias mewarnai slogan. Adapun analisis dampak pada kegiatan ini yaitu jika nilai-nilai dasar profesi PNS tidak terlaksana pada tahap kegiatan menyiapkan bahan, pelaksanaan membuat hiasan pada pojok baca, kemudian membuat tata tertib, dan menyediakan slogan membaca yang diwarnai, serta kegiatan bersama siswa, maka kegiatan aktualisasi tidak terlaksana dengan maksimal. Selanjutnya, saya langsung ke kesimpulan. Pada kesimpulan, semua kegiatan telah terlaksana dengan baik, di antaranya kegiatan yang terlaksana yaitu berkonsultasi dengan mentor sebagai Kepala SDN 12 Banawa, kegiatan kedua melaksanakan kegiatan pretest, kegiatan 3 penulis melaksanakan kegiatan membuat pojok baca, kegiatan keempat yaitu melaksanakan kegiatan menit literasi, dan kegiatan 5 yaitu menyiapkan hasil laporan. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah meningkatnya minat baca siswa kelas 2 melalui pojok baca pada SDN 12 Banawa. Kemudian tindak lanjutnya yaitu tetap konsisten melaksanakan kegiatan pojok baca, menjaga dan memelihara pojok baca bersama siswa agar pojok baca ini dapat digunakan oleh siswa yang ada pada saat ini dan oleh siswa selanjutnya. Kemudian
serta menjadikan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai pembiasaan dalam lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Sekian Bu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Ya, baik, terima kasih Saudari Niputu Wiwi Winarti. Iya Pak. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada mentornya untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Niputu Wiwi. Waktu dan kesempatan kami silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Said Gibran SHMH yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Haja Irmawati Esos MSI, Bapak Coach Pak Said Gibran SHMH, kemudian moderator Pak Irwan Saiskom dan seluruh panitia baik yang ada di BKPSDM Provinsi maupun yang ada di Kabupaten Donggala. Pertama-tama saya selaku pimpinan dari SDN 12 Banawa melihat bahwa apa yang telah dilakukan peserta Latsar ini dalam mengaktualisasikan rancangan-rancangan yang dibuat sebelumnya ini sangat baik dan memberikan efek positif bagi sekolah dan khususnya kepada siswa-siswi kami. Hal ini terbukti bahwa inovasi yang dilakukan oleh seorang guru, yakni Ibu Wiwik ini hal yang menurut kami baru dilakukan di sekolah kami, walaupun ini adalah hal yang lama, tetapi baru dilakukan di sekolah kami dan ini menjadi contoh terbaik bagi teman-teman yang lain untuk bisa ditiru dan dikembangkan di kemudian hari. Kemudian setelah dilakukan kegiatan aktualisasi ini, saya melihat hasilnya sangat baik dan memberikan dampak positif kepada murid-murid, di mana dengan adanya pojok baca ini, saya melihat murid-murid saya, khususnya yang ada di kelas 2, itu bisa gairah baca mereka semakin tinggi, dan tentunya bisa meningkatkan pemahaman mereka terhadap apa yang mereka bacakan pada saat menggunakan pojok baca yang dibuat oleh peserta Latsar ini. Oleh karenanya, saya sangat mendukung apa yang telah dilakukan selama Latsar ini. Namun di sisi lain saya ingin berpesan kepada peserta, kiranya khususnya kepada Ibu Wiwi, kiranya apa yang telah dilakukan dalam aktualisasi ini bisa dikembangkan di hari-hari lain di luar pelaksanaan aktualisasi ini. Dan kemudian bisa juga menjadi penyemangat bagi teman-teman lain di sekolah untuk bisa membuat hal yang sama. Karena sangat dirasakan dampak positifnya terhadap siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya saya ingin katakan bahwa bimbingan, kemudian petunjuk, serta masukan-masukan yang sifatnya positif ini sangat-sangat baik kepada peserta dan dampaknya juga kami rasakan di sekolah. Oleh karenanya kami ingin berterima kasih atas segala bimbingan, petunjuk dan masukan dari semua pihak yang berkaitan dengan persoalan Latsar ini. Oleh karenanya saya sekali lagi berpesan kepada peserta, kiranya bimbingan, petunjuk, serta hal-hal yang lain masukan itu dijadikan pelajaran terbaik untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Donggala, terhadap apa yang telah didapatkan dalam Latsar ini. Dan kemudian harapan selanjutnya, kiranya jika masih diinginkan komunikasi dari semua pihak, maka saya mohon juga kiranya khususnya Pak Said Gibran SHMA sebagai coach barangkali tetap memberikan bimbingan kepada guru kami, kiranya ada perbaikan berikutnya nanti bisa disampaikan. Itu harapan kami. Ya, dan selanjutnya saya berharap apa yang telah dibuat oleh Ibu Niputu Wiwik ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari
penilaian penguji, coach dan panitia yang ada. Oleh karenanya, berpesan kepada peserta, kiranya jangan puas dengan hasil yang ada sekarang. Tetap lakukan inovasi, tetap lakukan hal-hal yang terbaru untuk kemajuan pendidikan kita di Indonesia dan khususnya kepada SDN 12 Benawa. Dan perlu kami sampaikan juga, walaupun dalam keterbatasan, dalam pandemi COVID, dan dalam masih suasana libur, pada saat aktualisasi ini, saya sangat mengancurkan jempol kepada peserta karena mampu menghadirkan siswa pada saat suasana masih libur sekolah, tapi dengan melalui komunikasi dengan saya dan meminta persetujuan dari orang tua siswa untuk hadir walaupun dalam masa libur, ini sangat luar biasa usahanya. Karena ini merupakan tanggung jawab besar untuk bisa mengaktualisasikan hasil rancangan yang ada sebelumnya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan selaku mentor pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan harapan saya kepada semua pihak, baik penguji, coach, moderator, dan panitia lainnya, kita tetap senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan tugas keseharian kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mentor, Pak Ikhlas, SAG. Terima kasih Ibu Wiwi. Selanjutnya kami beralih ke Ibu Haja Irmawati untuk memberikan masukan saran setelah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ibu Niputu Wiwi dan penguatan dari Pak Mentornya. Waktu dan kesempatan disilahkan Ibu Haja Irmawati. Ya, terima kasih Pak Said sebagai coach. Terima kasih Pak Ilas. Akhirnya kita ketemu lagi pada rancangan kemarin. Alhamdulillah kita ketemu di sini lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan bimbingan terhadap Ibu Niputu dalam melakukan aktualisasinya selama 1 bulan penuh di sekolah, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup sangat baik. Artinya selama saya menguji di pojok baca ini Pak, baru ini saya lihat yang cantik betul. Harusnya Ibu harusnya Ibu Niputu difoto sebelum dan sesudah. Mana pojok baca yang sebelum didekorasi seperti ini, baru di baku damping dan seperti orang pengantin. Iya, sesudah Bu. Dan sebelum, jadi nampak dia. Jadi nampak karena saya lihat ini banyak betul hiasan-hiasan dindingnya. Biasanya kan kalau pojok baca yang artinya saya menguji pojok baca sih, hanya ini saja yang biasa, hanya rak-rak apa saja, tapi hiasan apalagi ini ada wallpapernya. Mau tanya dulu Ibu Niputu, apakah ini dibantu dana sekolah atau dana sendiri nih? Kebetulan Bu, kalau dari pendanaannya saya menggunakan dana sendiri, tapi dalam penerapannya ini Bu, saya berusaha ada menerapkan nilai efektif dan efisien dalam pembuatannya Bu. Misalnya kalau dalam pembuatan gambar, mungkin bisa dilihat di layar ini Bu, enggak terlalu kentara kecil. Oh ya, ini ya, sebelum dan sesudah ya? Ya Bu, sudah saya lampirkan. Iya, pada pembuatan gambar di dindingnya itu Bu, supaya lebih efisien, saya menggunakan cat Bu. Jadi gambar pohonnya itu dilukis sendiri. Kalau misalnya dia membutuhkan stiker, itu mungkin harganya akan lebih mahal Bu. Jadi kita ini di pembiayaan Bu, diefektifkan dan diefisienkan pada pembiayaannya. Iya, artinya kalau seorang ASN yang harus maju, yang seperti apa yang diharapkan itu, artinya kalau begitu kan tidak usah dulu yang penting buktinya dulu, mana buktinya yang kita buat. Artinya supaya atasan langsungnya juga senang, berarti betul-betul mengaktualisasikan apa yang sudah dirancangan kemarin, dan betul-betul nilai-nilai itu memang dari sini saya yakin nilai-nilai itu sudah betul-betul merasuk di jiwanya Ibu Niputu ini. Bayangkan dengan gambar, dengan poster, dengan wallpaper, terus ada pohon-pohon lagi. Artinya memang betul-betul ini seperti apa tadi, nilai efektif dan efisien. Ya, efektif ya, betul. Oke.
Terima kasih Ibu Niputu. Mungkin makanya Pak mentornya bukan hanya, mungkin Pak mentornya harapkan bukan hanya kelas ini yang dihias, kelas-kelas lain juga dihias. Seperti itu ya, Pak. Artinya supaya Betul. menarik siswa untuk membaca. Tapi Pak, tapi Ibu Niputu, jadi ini kan saya membuat, oh iya nih Pak karena ini. Tapi kalau kelas-kelas lain bisa dong dibantu ininya. Oke. Iya Bu, nanti di lain waktu kalau misalnya ada kesempatan nanti diajak teman-teman yang lain untuk membuat pojok baca dan untuk menghiasnya kalau misalnya ini Bu nanti dibantu. Iya, oke. Ya, itu ya. Saya lihat juga buktinya juga sudah ini sudah sudah lengkap. Hanya saja hasil dari pretest dan posttestnya itu harusnya ada perbandingan seperti apa yang sebelum hasil dilakukan aktualisasi ini dan sesudah. Jadi nilai-nilai itu dijabarkan, dinarasikan seperti apa penilaian Ibu Niputu sendiri dalam melakukan pretest dan posttest itu ya. Ada perbandingan antara ini kan hanya langsung nilai-nilainya. Terus Ibu, ya. Kalau perbandingannya Bu, ada saya lampirkan bentuknya seperti ini Bu. Oh, dan ya, seperti ini. Hanya ini saja seperti meningkat itu dari kriteria apa, seperti itu ada penjabaran dari nilai-nilai ini menghasilkan meningkat seperti itu ya. Mungkin dinarasikan sedikit dari hasil dari pretest dan posttest ini. Oh, siap Bu, siap. Menguatkan perbandingan antara nilai-nilai ini ya. Mungkin yang dimaksudkan nilai karakternya barangkali Bu. Ya, mungkin seperti itu karakternya seperti apa sebelum masuk adanya pojok baca yang cantik seperti ini, seperti apa mereka antusias masuk untuk membaca dan biasa-biasa saja seperti apa. Oh iya Bu, iya Bu. Nilai yang ada sudah dilakukan oleh Ibu Niputu ini. Oke, mungkin itu saja untuk pembuktian. Ibu penguji bisa ngomong sebentar? Ya, ya silakan Pak. Mohon izin Bu. Tadi ada pertanyaan yang menanyakan tentang pada pelaksanaan pembuatan pojok baca ini keterlibatan dipertanyakan tadi. Saya cuma bukan ingin membela diri, tapi saya ingin jelaskan mungkin tadi tidak sempat dipahami oleh Ibu Wiwi bahwa pihak sekolah juga punya andil Bu untuk menyiapkan bahan buku literasi yang bisa dijadikan bahan bacaan di pojok baca itu yang diambil dari perpustakaan kami yang ada, walaupun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat pojok baca, tapi adalah bisa memberikan kontribusi kepada pembuatan dari pojok baca ini. Terima kasih. Ya, apalagi buku-buku ya Pak, buku-buku apa yang di dalam itu yang harus disimpan di dalam perpustakaan itu ya Pak. Tadi saya tanyakan itu sengaja saya mau lihat apakah Niputu ini ikhlas karena ini kan semua aktualisasi melakukan semua aksi ini kan dengan keikhlasan, dengan nilai-nilai dasar PNS itu Pak yang saya tanyakan tadi, sengaja saya tanyakan seperti apa nilai PNS-nya Niputu dalam melakukan suatu aktualisasi di sekolahnya. Jangan hanya karena ada ininya, padahal akhirnya Ibu Niputu tidak ikhlas dia melakukan itu. Itu saja Pak. Artinya kalau yang lain bukan, artinya jangan Bapak, maksudnya pertanyaan saya sama Ibu Niputu itu bukan untuk Bapak, maksudnya ini untuk Niputu, bagaimana penerapan nilai dasar ASN-nya itu dalam melakukan aktualisasi itu. Ya Pak, mohon maaf Pak kalau Bapak ini bukan itu ya. Oke. Tidak, sama sekali tidak Bu. Kalau saya saya juga ikhlas Bu, sesuai dengan saya punya nama. Ya, oke Pak. Ya. Karena biasanya kan ada yang ya Pak Bu hanya sekedar ini, soalnya tiada ini dari ini, saya makanya saya tanyakan Niputu hasilnya bagus, cantik itu seperti apa. Jadi makanya saya tanya nilai apa yang muncul di situ dalam melakukan kegiatan itu dengan ikhlas supaya lebih cantik kelihatan dari sebelumnya. Gitu Pak ya. Oke. Saya lanjut saja Pak ya. Lanjut saja sama Niputu. Seperti apa dalam melakukan aktualisasinya ini, hasilnya begitu bagus, ada pohon-pohon dan
artinya kreasi Ibu Niputu sendiri melakukan itu supaya artinya Pak mentornya juga senang melihat itu dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Niputu. Ya, jadi saya langsung saja bagaimana apakah dalam itu yang saya tanya, apakah dalam melakukan ini ada masalah, ada kendala dalam melakukan pojok baca ini, nilai-nilai apa yang muncul di situ? Mungkin sudah tadi diinikan Ibu Niputu, tapi ini saya lebih perjelas lagi seperti apa dalam melakukan aktualisasi 1 bulan ini. Saya tidak tanya satu-satu per kegiatan, saya langsung tanya keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Niputu, nilai apa saja yang muncul ketika melakukan kegiatan itu. Apalagi ini anak-anak, kita supaya anak-anak ini minatnya bacanya seperti yang kita harapkan, supaya mereka bisa membaca sebelum melakukan kegiatan belajar membaca dulu 15 menit itu ya. Ya, Bu. Coba Ibu Yuana ceritakan apa yang didapatkan dalam selama 1 bulan penuh di menjalankan aktualisasi dan nilai-nilai apa yang muncul di ketika itu. Baik Bu, dalam kegiatan pembuatan pojok baca, itu dalam tahap kegiatan menyediakan bahan pojok baca itu ada nilai akuntabilitas. Ada akuntabilitas nilainya, ada kejelasan target dan tanggung jawab. Kejelasan targetnya di sini Bu, sebelum saya menyediakan bahan, saya buat dulu Bu list belanjanya, apa semua yang saya perlukan, dan apa semua yang akan saya buat untuk pojok bacanya. Kemudian tanggung jawabnya, saya harus dapat mempertanggungjawabkan semua bahan-bahan itu harus tersedia untuk pojok bacanya. Kemudian pada nasionalisme ada nilai ketuhanan di mana kita sebelum memulai suatu aktivitas menghadirkan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Kemudian pada etika publik di situ ada transparan, yaitu saya dalam pendanaannya dan sebagainya saya melaporkan pada pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian pada komitmen mutu ada nilai efektif, inovatif, dan efisien. Kebetulan pojok baca ini kan belum ada di sekolahnya kami, Bu. Jadi saya berinovasi membuat pojok baca agar teman-teman yang lain dapat membuat hal yang sama untuk meningkatkan minat baca siswa. Kemudian efektif dan efisiennya, pada saat pembuatan pojok baca, saya membuat hiasannya itu, biasanya kan kalau bunga yang dibeli per pot atau bunga yang ingin ditempelkan di dinding itu kan Bu, harganya lumayan. Jadi saya berinisiatif, saya membuat sendiri. Saya menggunakan bahan dari kain flanel. Seperti itu Bu. Jadi dalam pembiayaan dia lebih efektif dan efisien. Kemudian kalau dari segi anti korupsinya ada nilai mandirinya Bu. Jadi pada saat pelaksanaan saya bertanggung jawab penuh tanpa membebankan orang lain dalam pembuatan pojok baca. Seperti itu Bu. Ya, oke. Berarti Bu Julia Niputu ya, semua apa yang dilakukan di kegiatan ini dari awal sampai akhir selalu menerapkan nilai dasar ASN itu tanpa ada paksaan, karena tanggung jawab kita sebagai ASN nanti insya Allah Ibu Niputu menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Jadi semua yang dilakukan ini jangan hanya sampai di sini Bu Yana ya. Ini akan berkelanjutan seperti harapan Pak mentornya tadi, mungkin ada lagi kreasi-kreasi yang lain lagi untuk meningkatkan minat baca siswanya. Jadi di sini tadi Ibu Yuliana sudah menjelaskan. Terus manfaat untuk Ibu Yuliana sendiri dalam aktualisasi ini seperti apa? Satu kali Ibu bertanya tapi 3 jawabannya. Untuk kemanfaatan pribadi Ibu Niputu sendiri dengan sekolahnya, dengan adanya pojok baca itu seperti apa, dan visi misi daerahnya di Parigi, di Donggala. Oke Bu, kalau untuk saya pribadi Bu, dia sangat membantu Bu pada saat pembelajaran. Jadi pada saat saya membuat pojok baca kemarin,
saya menyediakan beberapa buku, Bu. Kan kemampuan siswa dalam membaca itu berbeda-beda. Ada yang masih mengeja, ada yang belum terlalu lancar membaca, dan ada yang lancar membaca. Jadi kalau bukunya sudah disediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, itu sangat membantu untuk saya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau untuk sekolah, hal ini dapat membantu hasil belajarnya siswa, Bu, karena anak-anak sudah termotivasi atau meningkat minat bacanya. Kemudian kalau untuk daerah, semoga saya dapat menjadi ASN yang menerapkan nilai-nilai profesi ASN ini dengan baik di lingkungan kerja saya, kemudian menciptakan ASN yang mempunyai inovasi yang lebih baik untuk meningkatkan kreativitas yang ada di lingkungan sekolah, Bu. Sekian. Oke, itu harapan Pak Mentornya ya, harus terus tindak lanjutnya tadi, tindak lanjut untuk kegiatan, karena tindak lanjutnya kan harus konkret, yang harus dilakukan pada setelah aktualisasi ini, seperti harapan Pak Mentornya tadi sudah mengatakan seperti itu. Tapi saya dengar sendiri dari Ibu Niputu, seperti apa nanti tindak lanjutnya ke depannya? Kalau tindak lanjutnya, Bu, untuk sementara tindak lanjutnya, saya akan menerapkan secara konsisten pojok baca ini, kemudian tetap memelihara dan menjaga agar anak-anak yang ada pada saat ini dan anak-anak yang ada selanjutnya dapat menggunakan pojok baca ini untuk kegiatan belajar membaca. Dan hal yang lain, Bu, agar ini menjadi motivasi untuk teman-teman di sekolah dalam berinovasi, membuat sesuatu yang baru untuk kelasnya agar anak-anak itu lebih meningkat minat bacanya, Bu. Sekian. Ya, oke, itu ya, Pak Mentor ya, Pak Mentor sudah dengar ini, nanti Pak Mentor tagih ya apa tindak lanjutnya dari Ibu Niputu. Jangan hanya bicara di sini pada saat seminar. Nanti setelah itu ditunggu-tunggu Pak Mentornya, nanti mana ini tindak lanjutnya, tidak ada. Akhirnya ya nanti Pak Kosnya ini terawang terus ini. Oke, terima kasih Bidiana, jawabannya sangat baik, selalu menerapkan nilai dasar PNS yang dalam melakukan aktualisasinya tanpa pamrih, ikhlas melakukan semuanya itu, dan semoga Ibu Niputu jadi panutan maksudnya teman-teman di sekolah ya, karena biar bagaimana Ibu Niputu ini adalah yang ikut pelatihan latsar yang selalu diterapkan menerapkan nilai dasar ASN itu PNS itu sendiri. Oke, ini bukan akhir seperti tindak lanjutnya, ini bukan akhir Pak Ibu Niputu, inilah awal di mana Ibu Niputu melakukan kegiatan itu di setiap harinya, dihabituasikan apa yang didapatkan di latsar dengan berdasarkan nilai dasar PNS ini ya. Selamat ya Ibu Niputu. Terima kasih Pak Mentor atas dukungannya, atas motivasinya dan bimbingannya terhadap Ibu Niputu, sehingga Ibu Niputu melakukan aktualisasinya dengan baik dan cantik pojok bacanya, secantik orangnya ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak Kos, Pak Said ya. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua kali saya lagi merasa tersanjung. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Mentor atas dukungan dan masukan terkait dengan apa yang telah disajikan oleh Niputu Wiwi. Kalau sama kami ada Niputu Dewi, kalau di sini Niputu Wiwi. Jadi bisa salah, bisa saja. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Iya, terima kasih Pak Said. Mudah-mudahan harapan dari Ibu penguji, Pak Mentor, dan juga Pak Coach dapat segera dipenuhi oleh Ibu Niputu Winarti. Dengan demikian maka seminar aktualisasi pada sesi kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Niputu Wiwi. Terima kasih Pak.
dan Pak Ya, Ikhlas, Pak semangat Mentor, ya, semoga jadi ASN. mohon untuk dapat meninggalkan Ya, ruang Pak ujian. Mumin. Jadi Ibu Wati kita orang istirahat dulu untuk selanjutnya Iya. ke Jam berapa masuk? ya, jam 1 lewat. Kita tinggal berapa orang ini? 3? Tinggal 3, Bu. Tinggal 3. Iya, Bu. Ada 3 orang. Itulah